Dia adalah saksi dan sekaligus korban. Menurut undang-undang dia harus dilindungi. Menurut undang-undang perlindungan anak ada satu tempat tersendiri. Nah, oleh karena dia adalah saksi kunci dalam peristiwa ini, dia harus betul-betul terjaga dan harus dilindungi. Edwin ingin memastikan perlindungan terhadap kemenakannya karena ada kewajiban. Dengan kemenakannya karena apa, ada rasa kekhawatiran. Kemarin dia telepon saya, dia khawatir ada sesuatu yang terjadi terhadap kemenakannya karena ada oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk mencari keberadaannya dia ada di mana. Jadi Laura ini saat ini ada di satu tempat yang dirahasiakan. Namun tiba-tiba ada oknum-oknum tertentu yang ingin mencari dia ada di mana. Oleh karena itu Edwin telepon saya, "Bang, antarin saya, Bang, ke penyidik." Ya udah, saya anterin supaya dia bisa bertemu dengan penyidik. Kapan dia bisa bertemu untuk kemenakannya, karena dia ingin support kepada kemenakannya, bongkar semuanya, nggak usah takut. Emang selama ini belum ketemu lagi Bang Edwin? Semenjak pasca di apartemen itu penjemputan? Sempat ngantar visum terakhir. Visum yang lanjutan. Itu pun jadinya nggak ngobrol karena memang semuanya terjadi begitu cepat. Jadi gitu, jadi memang tujuannya kan untuk visum lanjutan, kemudian setelah itu kita nggak ngobrol pada saat itu. Bang, oknum yang diduga itu maksudnya dari pihak sebelah atau gimana, Bang? Nggak tahu lah, pokoknya kita menjaga. Jadi gini, dia adalah saksi dan sekaligus korban. Menurut undang-undang dia harus dilindungi. Menurut undang-undang perlindungan anak ada satu tempat tersendiri. Nah, oleh karena dia adalah saksi kunci dalam peristiwa ini, dia harus betul-betul terjaga dan harus dilindungi. Edwin ingin memastikan perlindungan terhadap kemenakannya karena ada kekhawatiran. Wajarlah, dia paman yang lebih mengenal kemenakannya. Seperti itu. Ya, bisa saya tambahkan sedikit adalah kalau saya sedikit dengar ada sedikit statement yang sampai ke telinga saya lihat itu ada yang ingin mencari tahu di mana lokasinya. Itu buat saya aja nggak tahu. Dan ini kita harus sangat amat yakin dan percaya dengan pihak kepolisian yang menjalankan proses ini. Saya aja nggak tahu, ini kok tiba-tiba justru yang dari entahlah, yang kalau mungkin berasa punya urusan ya monggo gitu. Tapi saya aja dari keluarga nggak tahu ini Laura ini diamankan di mana posisinya, safe house-nya di mana gitu. Dan saya yakin dia berada di tempat yang sangat aman karena di bawah naungan pihak kepolisian pula. Jadi nggak perlu dipertanyakan keamanannya, netralitasnya juga. Ya karena saya pun sampai hari ini nggak bisa berkomunikasi sebetulnya. Artinya kekhawatiran dari pihak lain ya yang ini. Ya ini justru mas saya kok dia bisa nanya, saya nggak boleh. Saya juga pengen gitu. Kalau dia bilang khawatir, saya juga khawatir. Kalau saya nggak pernah ngobrol juga, saya juga pengen tahu. Bukan masalah untuk mengalihkan isunya atau malah mempengaruhi. Waduh, ngobrol aja belum gimana gitu. Tapi ada isu bahwa Laura masih bilang Fadil gimana? Walau alam bisawab. Nggak benar. Jadi kita jadi gini, secara logika hukum ya, pada saat dilakukan visum yang kemarin itu, dia datang sendiri, dia masuk sendiri tanpa ada yang Ya, ditemani dari pihak ya. Jadi biasanya kemarin itu mungkin masih ada ketegangan ya pada yang awal. Ini tidak, datang masuk sendiri, dia jalan, Om keluar, ini keluar, saya mau sendirian. Itu menunjukkan dia betul-betul ingin mengungkap sebuah kebenaran di sini. Berarti dia betul-betul adalah Lauranya Nikita Mirzani. Ya, kalau kemarin itu Lauranya Nikita Mirzani yang berani, dia masuk di rumah sakit sendiri tanpa perlu diantar, tanpa perlu dibawa, dia ingin di visum. Jadi hati-hati, saya kasih tahu, ini Laura kembali menjadi Laura, anaknya Nikita Mirzani. Seperti itu. Jadi kemarin juga sempat mendengar nggak sih kabar bahwa kayaknya Fadil cukup andil lah perubahannya. Itu kalau untuk bagian itu saya serahkan nanti kepada pihak kepolisian aja. Saya tidak mau berkomentar banyak karena nanti apapun
ucapannya harus dipertanggungjawabkan nanti pun di mata hukum. Jadi nggak usah bertanggung jawab kepada saya atau keluarga, enggak, di mata hukum aja nanti bertanggung jawab, dibuktikan aja. Seperti itu. Sampai bulan sholat lah. Waduh, sudah itu sudah. Saya cuma tinggal bagian. Kalau kemarin saya pasang muka lucu, kalau sekarang saya pasang muka singa saya. Jadi gitu aja. Sempat melihat juga berita kemarin ya. Iya, ya begitulah. Ya, masuk aja dulu ya, Bang. Saya mau masuk dulu, Iya. apa yang terjadi di atas saya sampaikan. Siap. Oke, sebentar ya. Iya, Terima kasih.